kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karanggubito, kepada yang terhormat Ibu Feti selaku RTIK Kabupaten Ngawi, kepada yang terhormat Ibu-ibu kader Posyandu Desa Karanggubito beserta putra dan putrinya yang kami hormati pula. Susunan acara sosialisasi kegunaan internet bagi anak pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Adapun susunan acaranya satu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua PKK Desa Karanggubito, kepada seluruh Ibu staf perpustakaan Karanggubito, perpustakaan desa yang maju Ibu Mriki, termasuk percontohan di Kabupaten Ngawi ini. Kepada ibu-ibu semua dan putra-putri yang hadir yang saya hormati semuanya, selamat malam. Alhamdulillah nggih, macam-macam disempetne rawuh mriki matur nuwun. Malam ini kebetulan kita belajar bersama. Bapak Ibu sedaya, putra-putrinya ini pun belajar di rumah sudah 6 bulan lebih deh. Alhamdulillah, sama nopo boten. Pangapunten kesupen. Matur nuwun wonten Ibu nggih, perkenalan kula Fetri Kurnia, kula saking rencane Mas Fahmi saking relawan TIK Kabupaten Ngawi. Jadi RTIK niku organisasi organisasi relawan itu Bu, bergerak kita di bidang TIK. Jadi saat ini mungkin TIK lagi banyak dibahas banyak orang karena semuanya pro nggih. Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah. Teng desa mungkin untuk yang bekerja dari rumah bukan begitu berasa nih, mungkin yang di kota-kota besar berasa banget, tapi sekolah dari rumah itu sekarang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, sudah 6 bulan berjalan, menurut ibu-ibu sudah menjadi kewajaran baru belum melihat anaknya pagi belajarnya di depan HP dan laptop, atau masih dampingi belajar? Itu anaknya nomor ibunya saya ibunya sudah kangen pengen santai kalau anaknya udah berangkat. Ini buatan. Jadi bahkan di Surabaya itu kan ada demo ibu-ibu yang dinas pendidikannya demo, kapan sih ini mulai sekolah, saya udah nggak bisa kerja, nggak bisa mengerjakan hal lainnya, ketika seharian ngurusin anak. Ketika anak mau berubah, kenyataannya yang dalam bekas ya Bu. Bapak sama ibunya, oke. Ya memang itu bakal menjadi kewajaran baru Bu. Tidak mau ikut keadaan Bu, padahal SDM kita mungkin belum mencukupi untuk itu. Kita mau ngomong dulu dalam skala global untuk membuka pengetahuan saja bersama. Jadi ini sebelum COVID ya Bu ya, penduduk Indonesia itu 264 juta dan 171 juta itu sudah menggunakan internet. Jadi ketika saat ini banyak ibu-ibu mungkin orang tua yang komplain gara-gara sekolah dari rumah kok BV-nya kuotanya nambah, itu sebenarnya sehari-hari juga udah pasang kuota kan Bu. Jadi ketika banyak orang tua yang mengeluh kuota-kuota, ternyata data pemerintah itu sudah 171 juta jiwa, hampir 70% sudah menggunakan internet. Apalagi yang di Jawa itu 90% mungkin keluarga sudah menggunakan internet. Jadi ketika asumsi ada yang demo, kuota habis dan sebagainya, itu sebenarnya kita tiap hari sudah pakai kok, mungkin penggunaannya yang beda. Jadi ketika ini
Dan pengguna internet terbanyak itu ternyata juga usia 10 tahun sampai 35 tahun. Nuwun sewu ibu-ibu teng mriki usianya di bawah 35 napa di atas 35? Di bawah, di atas. Paling bawah 25 ke atas. Sudah 25 ke atas. Ibu-ibunya sampun. Memang usia 25 itu sudah banyak sih, sekitar 80% pengguna internet. Kalau 35 ke atas itu memang masih sedikit, jadi persentasenya 50%. Jadi ketika ibu-ibu di sini usianya masih 25 sampai 35, harusnya sudah enggak kagok ketika ngajari anaknya internet. Karena ternyata datanya sudah 88% usia 25 sampai 35 itu sudah menggunakan internet. Cuma menggunakannya mungkin dari sisi yang berbeda. Karena sekarang sehari berapa jam Bu menggunakan internet? Separuh hidupnya untuk ngeklik HP. Tangi turun sama sisi HP Bu. Kadang sama. Sekarang lebih bingung ketinggalan cas HP apa ketinggalan dompet Bu? Ketinggalan HP ya? Kebutuhan orang saat ini adalah nomor 1 baterai HP, nomor 2 wifi. Benar apa enggak? Ya itu memang kenyataannya. Kalau zaman dulu sebelum COVID itu rata-rata penggunaan internet itu 3-4 jam per hari. Itu rata-rata penduduk Indonesia. Kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 12 jam sehari ya. Sekarang lebih dari 12 jam. Dan apa Bu? Ternyata 97% sebelum school dan work from home itu ibu-ibu sibuknya menggunakan HP untuk bersosial media. Benar apa tidak? Sosial medianya apa Bu kalau di sini yang sering dipakai? Setelah itu Facebook, selain itu Instagram, selain itu wah ini ibunya berarti ibu-ibu Karang Bubito ini hits banget di sana. WA, delok statusnya tanggane. Terus di capture dikirim ning tanggane siji wis delok iki urung. Iya belum? Sudah nonton film cilik? Belum? Udah? Itu kenyataan nggak Bu? Iya, jadi selama ini ibu-ibu itu sudah semua mengakses internet, tapi digunakan untuk apa? 97%-nya untuk mengakses sosial media, bukan untuk belajar. Gitu. Gitu. Sekarang sosial medianya digunakan untuk belajar. Anak-anak SD pakai BA ya, kirim tugasnya, Masian. Yang SMA mungkin ya, yang basisnya udah website, Google Form gitu. SMA, ya. Ada yang putranya SMA? Tidak ada. SMP biasanya gurunya udah pakai Zoom, YouTube Live gitu udah ada belum Bu? Gurunya belum ada. Sudah ya, YouTube Live gitu kan. Mungkin kalau SMP enggak, dia udah bisa mandiri, udah bisa megang gadgetnya sendiri. Untuk SD ke 12 tahun ke bawah mungkin ya yang masih ibu-ibu. Jadi sebenarnya bukan hal baru ketika internet dipaksakan menjadi kehidupan kita di era new normal, tapi cuma saluran aja yang berbeda. Selama ini kita pakai internet untuk mungkin non produktif, ada yang menggunakan sosmed untuk cari uang Bu. Untuk apa Bu? Yang jualan online siapa di sini? Mana yang jualan online? Ibu. Jualan apa Bu? WA. Tapi maksudnya produk sendiri atau ambil dari luar? Oh iya. Selain di Instagram Egi, di marketplace sudah. Lain nanti bikin pelatihan jualan di marketplace Mas Wahyu. Yang selain Ibu Susi siapa lagi yang udah jualan di? Mbak Neni jualan apa? Mana Mbak Neni? Jualan apa Mbak? Tapi di mana? Enggak, maksudnya di WA. Oh Egi sudah ya? Sudah closing dari Egi?
Sudah ada penjualan dari Instagram? WhatsApp, oh iya. Berarti kan sudah nggak hal yang baru kan berarti di internet. Berarti untuk anaknya juga sudah bukan hal yang baru lagi. Jadi memang saat ini tuh sosmed yang paling hits. Kita ngomongin sosmed dulu ya Bu ya. Sosial media itu kan banyak banget ya jenisnya. Jadi itu ada kayak social network itu kayak Instagram, Facebook gitu, atau yang platform chatting kayak Telegram, WhatsApp. Yang paling familiar dulu BBM. Kalau sekarang kan paling rame WhatsApp ya, WhatsApp gitu. Jadi ada platform sosial media itu, jadi nggak cuma chat doang, tapi juga ada social networking yang kita bisa ngupload dan tersimpan lama. Jadi kalau zaman sekarang mungkin yang SD mungkin gurunya baru sampai di WhatsApp mungkin ya Bu ya. Gurunya udah bikin konten-konten pendidikan di YouTube dan sebagainya, atau belum? Yang SD belum. Jadi masih di WhatsApp aja. Jadi selama ini memang Facebook itu menjadi sosial media terbesar yang digunakan di Indonesia. Jadi padahal sosial media itu banyak, ada yang tadi saya bilang relationship network itu Facebook, LinkedIn, terus kemudian media sharing itu seperti YouTube, Instagram, forum diskusi seperti Kaskus. Ada yang Kaskuser di sini? Gak ada. Terus ada yang ngeblog, nulis blog, website? Belum ada. Kemudian grup-grup jualan FB masuk Bu? Grup-grup, tapi kayak Ngawi mungkin paling ramai kuliner Ngawi ya, atau info cepat Ngawi peduli itu ya. Kalau masuk grup-grup untuk pendidikan anak pernah nggak Bu? Nggak pernah. Parenting anak, internet sehat untuk anak, gitu nggak pernah. Nanti coba fanpage-nya internet sehat di follow ya Bu ya. Itu kanalnya Etik Nasional untuk materinya edukasi internet sehat, baik itu untuk anak, untuk orang tua, untuk pendidikan dan sebagainya. Ada internet sehat itu, Instagramnya ada, YouTube-nya ada, Facebook-nya ada juga. Kemudian e-commerce ini mesti favoritnya ibu-ibu. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, sering belanja di situ? Tidak pernah? Ada ibu-ibu yang belanjanya di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, ada? Ya lain kali kita jangan belanja aja, tapi kita jual produk kayak anyaman gini di platform itu ya Bu ya. Ya. Jadi etika ketika kita mengajarkan anak sekarang harus banyak berinteraksi dengan internet, kita pun harus tahu etika berinternet itu seperti apa. Jadi ada lima hal yang ibu harus ketahui tentang etika berinternet itu ya. Singkatannya tuh think, berpikir. Jadi T itu true, true benar nggak data yang kita akses itu. Sekarang lihat jawaban anak di Google juga nggak ibu-ibu? Apakah semua hal yang ditulis, yang ibu searching di Google itu benar? Belum tentu kan? Karena siapapun boleh menulis di internet dan tidak ada filternya, ya kan? Jadi true, apakah hal yang kita baca, kita ajarkan ke anak kita kasih tahu ke anak kita bantu untuk menjawab soal-soal pelajaran anak kita itu sesuatu yang benar? Belum tentu. Kalau buku itu ada ISBN kan, nomor induk buku nasional itu ya Bu ya. Itu kan dia udah ada editornya yang membaca itu secara ilmiah maupun fiksi kan ada filternya. Kalau di internet itu nggak ada yang filter Bu. Selama tidak mengandung ada pelaporan, itu kan semua tayang bebas. Ibu-ibu mau nulis apapun, misalnya misalnya telo pohong itu beracun, selama tidak ada yang membantah itu kan orang yang membaca bisa menganggap itu kebenaran. Jadi hati-hati untuk fakta-fakta di internet itu tidak selamanya itu true kebenaran gitu.
Bahkan mungkin yang kalau kita nyari definisi itu web yang pertama kali di atas itu kan Wikipedia ya. Ya, Wikipedia udah tahu semua. Wikipedia itu juga tidak mesti benar, Bu. Itu dalam dunia akademis tidak bisa dijadikan kutipan untuk menulis karya ilmiah. Karena apa? Yang nulis di situ nggak ada sensornya, siapapun boleh menulis. Bahkan ibu bikin akun di Wikipedia, kayak Facebook itu, nulis juga boleh. Jadi ketika di buku paketnya anak dengan di internet kok beda. Kita mending saya merujuk aja lebih ke bukunya anak-anak ini. Karena di internet itu orang bebas, Bu, selama tidak ada laporan itu melanggar hak cipta, itu bukan kebenaran, itu tidak ilmiah, itu bebas. Termasuk juga sekalian saya ke hoax ya, termasuk juga ketika ada postingan terakhir saya lihat postingan di Ngawi itu yang ramai razia masker atau razia anak sekolah jam 9 harus pulang 2 atau 3 hari yang lalu. Nerima nggak, Bu? Ya, itu fakta atau enggak? Itu himbauan beneran atau enggak? Enggak. Sekarang itu semudah itu membuat konten untuk memperkeruh suasana gitu loh. Jadi kayak urapi enek sosmed ini kalau dulu rasan-rasan istilahnya jenengan ngobrolin sesuatu di pos kampling bapak-bapak, ibu-ibu ketika arisan atau ketika belanja. Saat ini lingkupnya lebih luas, jadi satu konten yang tidak tahu kebenarannya itu sudah bisa dibicarakan orang seluruh dunia gitu ya, betul. Dan postingan kontroversi itu lebih cepat banget daripada postingan bermanfaat ya. Jadi true kebenarannya itu gimana, itu nanti ada cara untuk mengeceknya seperti itu. Kemudian dalam